Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ya'juj dan Ma'juj adalah nama dari suatu kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati suatu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kedatangannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafid putra Nuh alaihissalam. Mereka tidak tinggal di alam gaib seperti malaikat dan jin, melainkan mereka tinggal dan hidup bersama kita di dunia. Namun keberadaannya masih menjadi misteri hingga sekarang. Sosok Ya'juj dan Ma'juj tidak digambarkan secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Sebagian ahli tafsir bahkan mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj hanyalah sebagai simbol dari perangai manusia yang buruk saja. Meskipun demikian, kedatangan Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah kepastian, sebab sosoknya telah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Mengutip kitab Tafsir Al-Marawi Juz 16 oleh Ahmad Mustafa Al-Marawi, secara fisik, kaum Ya'juj dan Ma'juj berasal dari ras Turki dan Mongol. Ciri-cirinya telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tempat tinggal asli mereka adalah di bagian utara benua Asia, tepatnya di negara Mongolia dan bagian timur Turkistan. Mereka tetap berada di wilayah tersebut dan tidak akan mampu keluar darinya, karena ada dinding Dzulqarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Pemirsa, kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Raja Dzulqarnain, di mana Raja Dzulqarnain ini adalah sosok hamba yang soleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjinakkan kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau adalah seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebut beliau adalah seorang nabi. Sebagian yang lain mengatakan hamba yang soleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Dzulqarnain dimaknai sebagai dia yang bertanduk dua. Beliaulah sosok pemimpin hebat dan adil yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj dari menyerang orang yang di barat. Dari literatur sejarah, Dzulqarnain disebut sebagai Iskandar Agung atau Alexander dari Macedonia. Tetapi itu hanyalah pendapat sekuler dan telah disangkal oleh para ulama dan ahli sejarah Islam yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Sirus Agung. Gelar tersebut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sosok Dzulqarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa kaum musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nadir mengatakan hal itu kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada Rabi Yahudi di Madinah. Untuk membuktikan kenabian beliau, Rabi ahli agama itu akan mengajukan 3 pertanyaan, yang apabila dijawab dengan benar, maka itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga sebaliknya. Pertanyaan yang diajukan adalah yang pertama tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang disebut Ashabul Kahfi yang ceritanya sangat menakjubkan.
Yang kedua tentang seorang lelaki yang pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan ke barat, yaitu Raja Dzulqarnain. Dan pertanyaan yang ketiga adalah tentang roh. Baginda Rasulullah Muhammad SAW meminta waktu untuk menjawabnya. Selepas diturunkannya wahyu, semua terjawab melalui surat Al-Kahfi. Berikut petikan tafsir dari surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Surat Al-Kahfi ayat 83-101, yang artinya adalah, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Dzulqarnain pun berkata, adapun orang yang aniaya, kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-nya. Lalu dia mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami titahkan kepadanya suatu perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Al-Kahfi 83-88. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, yaitu di sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri Dzulqarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Al-Kahfi ayat 89-94. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya, dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Al-Kahfi 95-101. Pemirsa, mengenai dinding Dzulqarnain ini sebenarnya sudah terbuka pada zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun bersabda, hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Lalu beliau melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian terbukanya dinding akan selalu bertambah hingga akhirnya hancur dan lenyap pada hari kiamat nanti. Mengutip buku Misteri Ya'juj dan Ma'juj oleh Syekh Abdurrahim bin Nasir, kaum Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka banyak berbuat kejahatan dan kekafiran. Keluarnya mereka dari tempat asalnya dapat membawa kerusakan besar di muka bumi. Pada akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Ya'juj Ma'juj ini akan dibinasakan dari bumi.
Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau bersama kaum mukmin akan menghadapi keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Beliau berdoa kepada Allah agar membinasakan kaum perusak tersebut. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat terkepung, sehingga pada saat itu sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj beserta pengikutnya. Lalu Allah menembakkan kepada mereka penyakit hidung seperti yang melanda hewan sehingga mereka mati semuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, semoga bisa menambah keimanan kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.